Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungannya kepada kita di sepanjang malam sampai tiba pada pagi hari ini. Kami dari gereja masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Jesurupuro yang ada di Surakarta beserta cabang kami Sumber Lawang dan Colomadu mengucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa kembali untuk selalu kita datang kepada Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Judul renungan yang saya akan bawakan adalah menghilangkan kekhawatiran. Tetapi sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan, melalui putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus yang telah mengasihi dan menyelamatkan kami dari lumpur dosa dan pelanggaran kami, melalui kematian dan kebangkitannya di Bukit Golgota, dan juga melalui urapan Roh Kudus terhadap keluarga kami Bapa, sehingga kami dapat layak datang di hadapan-Mu melalui pengorbanan Yesus Kristus dan melalui urapan Roh Kudus kepada kami Bapa. Dikuduskan dan dikuduskanlah nama Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan damai surga ke dalam hati dan pikiran kami di sepanjang hari kerja kami Bapa. Bapa, kami akan memulai aktivitas, tetapi terlebih dahulu kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang besar itu Bapa. Urapi kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti firman ini dalam kehidupan dan kerohanian kami Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami, jamahlah hati dan pikiran kami Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan judulnya adalah menghilangkan kekhawatiran. Ayat intinya saya ambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran pasti menghampiri kita. Banyak hal-hal yang dapat membuat kita menjadi khawatir. Khawatir kita di dalam pekerjaan kita, khawatir kita dalam kesehatan kita, khawatir kita dalam keadaan ekonomi kita, khawatir kita dengan rumah tangga kita, dan khawatir juga kita dalam hal anak-anak kita. Tetapi menurut Matius 6 ayat 25-26 dikatakan apa? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Satu hal yang telah Kristus berikan kepada kita sebagai penyemangat, agar kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan ini. Memang kita sebagai manusia biasa, sering juga kita merasa khawatir di dalam kehidupan ini. Tetapi kita mempunyai suatu juru selamat. Kita mempunyai suatu pelepas dalam kehidupan kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dikatakan juga di sini apa? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu juga melebihi burung-burung itu? Khawatir itu manusiawi. Khawatir itu normal. Manusia normal punya rasa khawatir. Khawatir itu bisa dimiliki siapa saja. Orang Kristen dan bukan Kristen, orang desa dan orang kota, orang kaya dan orang miskin, pejabat dan rakyat biasa, rohaniawan dan anggota jemaat. Tidak sedikit orang sudah khawatir apakah berhasil atau tidak, padahal belum dimulai. Sudah khawatir padahal belum ada wujudnya. Terkadang memang lucu, mengkhawatirkan sesuatu yang belum ada wujudnya. Baru merencanakan saja sudah khawatir. Tetapi itu sangat wajar, menunjukkan sisi kemanusiaan kita yang rentan. Yesus sangatlah mengerti rasa khawatir manusia itu. Karena itu dia memberi pemahaman kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir. Kata-katanya dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan apa? Janganlah kamu khawatir, harus menjadi paham yang harus dipahami. Sehingga itu menjadi pemahaman atau doktrin dalam hidup kita. Karena itu tidak cukup kita pun hanya memiliki doktrin bahwa Yesus adalah Allah, juru selamat kita. Karena itu tidak cukup kita hanya memiliki doktrin bahwa Yesus adalah Allah, juru selamat kita. Kita juga harus punya doktrin bahwa Yesus sanggup memelihara hidup kita. Dia sanggup kuat, tidak pernah gagal dalam menolong kita. Kita semua memiliki kebutuhan dan kewajiban untuk dipenuhi. Tetapi kita juga menghadapi ketidakpastian dan situasi yang berada di luar kendali kita. Mazmur 52 ayat 22 dikatakan apa? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan mengetahui itu semua.
Dan karena itu dia memanggil kita untuk membawa semua permohonan kita kepadanya, bahkan yang kecil sekalipun. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tetapi lebih dari itu, dia memanggil kita untuk menjalaninya dengan rasa syukur. Karena ketika kita melakukannya, kita diingatkan akan kesetiaannya. Dan diyakinkan bahwa ia akan mendengar dan menjawab semua kebutuhan kita setiap hari. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebagai doa kita di sepanjang hari kerja kita dan di sepanjang satu pekan ini dikatakan apa? Bapa, terima kasih karena telah memenuhi kebutuhan kami. Engkau melakukan begitu banyak hal untuk kami setiap hari hingga tak terhitung berkat-Mu. Ajari kami untuk lebih percaya pada kesetiaan-Mu yang teguh. Ajari kami untuk lebih percaya pada kesetiaan-Mu yang teguh. Bapa, kami serahkan semua kecemasan kami, besar dan kecil, ke dalam tangan-Mu. Penuhi keyakinan akan ketentuan dan bimbingan-Mu untuk hari yang akan datang. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami adalah manusia biasa Bapak, yang selalu khawatir dalam kehidupan kami. Tetapi melalui anugerah Tuhan, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kami dikuatkan di dalam kehidupan ini Bapak, bahwa kami mempunyai suatu pengharapan dan mempunyai tujuan di dalam kehidupan kami, yaitu Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib Bapak, sehingga kami dikuatkan untuk selalu percaya dan yakin bagaimana Tuhan memelihara kami dalam kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan memelihara burung-burung, begitu juga di dalam kehidupan kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memelihara kami dalam kehidupan kami. Mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.